Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Jembatan Syafaat. Kami sangat senang dapat berbagi konten menarik dengan kalian semua. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada video kali ini kami akan membahas 9 dosa suami terhadap istri yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita mulai. Nah, di dalam Islam, suami merupakan pemimpin. Agar terciptanya rumah tangga yang bahagia baik di dunia dan akhirat, suami soleh yang taat pada aturan agama sangat berpeluang mendapatkan surga. Namun yang harus juga diketahui ada 9 dosa suami kepada istri. Suami memiliki tugas sebagai kepala rumah tangga dalam setiap keluarga. Oleh sebab itu, para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang dalam agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa suami kepada istri. Berikut ini ada 9 dosa suami pada istri yang sangat dibenci Allah. Mari kita simak. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Dalam agama Islam, kewajiban suami tidak hanya berkaitan dengan nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, sebagaimana yang disangka oleh sebagian atau banyak suami. Akan tetapi, terdapat banyak kewajiban penting yang dilalaikan suami, yaitu mendidik dan mengajarkan perkara atau kewajiban-kewajiban dalam agama kepada istri. Apabila suami memiliki ilmu agama yang baik dan tidak mengajarkan kepada istrinya, maka perbuatan tersebut dapat menjadi dosa baginya. Namun, lain halnya apabila suami tidak memiliki ilmu agama yang cukup, maka keduanya harus mencari pembimbing dan bersama-sama menuju kebaikan. Mengacu pada ayat di bawah ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Terjemahan dari Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, tidak memberi nafkah kepada istri. Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangganya adalah menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Namun apabila ia tidak melakukannya, maka perbuatan itu dapat mengundang murka Allah. Hal ini telah diajarkan Rasulullah SAW melalui sabdanya, seseorang dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak memiliki sifat cemburu kepada istri. Cemburu yang pada batasan merupakan bentuk tanda cinta, sehingga jika pasangan tidak pernah merasakan cemburu, bisa dipertanyakan rasa cintanya. Terlebih bagi para suami yang tidak memiliki rasa cemburu pada istri, jalan keluar rumah dengan lelaki lain. Ini merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyut. Hadis riwayat An-Nasai. Di dalam kamus Al-Muzam Al-Wasit disebutkan bahwa dayyut adalah lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya atau suami, dan ia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Yang keempat, membiarkan istri menafkahi suami. Diharamkan bagi suami yang tidak memiliki uzur syar'i yang memperbolehkan suami untuk tidak bekerja
untuk memerintahkan istrinya bekerja dan kehidupannya ditanggung oleh istri, maka suami tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, yang artinya di atas itu berdasarkan landasan hukum yang datang langsung dari Allah. Nafkah merupakan kewajiban bagi suami. Yang kelima, membenci istri. Istri adalah pasangan hidup suami. Dengannya suami akan mengarungi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan, karena teman hidupnya tidak lagi mendapatkan kepercayaan, sehingga akan rusak hubungan itu sendiri. Rasulullah telah mengingatkan suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istrinya adalah seseorang yang beriman. Rasulullah bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, enggan membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, tidak sedikit suami yang enggan membantu mengerjakan pekerjaan rumah setelah mereka melaksanakan kewajibannya bekerja di luar rumah. Selain itu, para suami biasanya berpandangan bahwa istrilah yang harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, padahal Rasulullah memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah, sekalipun beliau membantu pekerjaan istri, dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarkan aib istri. Membeberkan kondisi istri kepada orang lain yang tidak seharusnya tahu merupakan perbuatan dosa besar, seperti yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggauli, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, menyakiti istri secara fisik. Dosa suami pada istri tidak hanya ditemukan dalam keseharian, karena mereka merasa kepala rumah tangga. Suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, menyakiti secara fisik merupakan dosa besar suami pada istri, karena perempuan seharusnya dilindungi bukan disakiti. Jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, itu merupakan hal yang wajar dan harus segera diselesaikan dengan cara baik. Namun dilarang bagi suami memperlakukan istri dengan cara memukulnya dengan kasar, bahkan hingga terluka. Hal ini sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang terakhir, bersikap baik dengan orang lain tetapi buruk dengan istri. Jika suami kelakuan baik kepada orang lain di luar rumah, sedangkan ketika di dalam rumah ia memperlakukan istrinya dengan kasar, cuek, dan tidak peduli, maka itu bertentangan dengan hadis di bawah ini. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam agama Islam semuanya sudah diatur secara langsung agar umat Islam dapat hidup secara terarah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga dalam urusan rumah tangga. Di dalam Islam, perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia. Itu artinya perempuan merupakan makhluk yang istimewa. Maka dari itu, sebagai seorang suami, kamu harus memperlakukan istrimu dengan baik dan jaga istrimu baik fisik maupun psikisnya. Itulah tadi 9 dosa suami kepada istrinya. Maka dari itu, untuk para suami, agar selalu menjadi suami yang soleh sesuai tuntunan agama Islam. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe channel Jembatan Syafaat ini untuk mendapatkan update konten-konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.